Plantix merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi penyakit, hama, dan kekurangan nutrisi pada tanaman menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Pengguna mengunggah gambar tanaman dan aplikasi memberikan diagnosis serta rekomendasi solusi. Alasan pemilihan aplikasi didasarkan beberapa hal, yaitu 1. Pentingnya aplikasi pertanian. Plantix dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dengan informasi tentang pengelolaan tanaman dan diagnosis penyakit. 2. Feedback pengguna. Mendapat umpan balik positif dari pengguna. Plantix dihargai karena kemudahan penggunaan dan keakuratan dalam mendiagnosis masalah tanaman. 3. Penerapan desain modern. Redesign dapat memperbaiki antarmuka pengguna dan pengalaman secara keseluruhan dengan desain modern yang lebih menarik dan fungsional. 4. Potensi dampak positif. Plantix memiliki potensi besar untuk mengurangi kerugian hasil panen, meningkatkan pendapat petani, dan mendukung keberlanjutan pertanian secara keseluruhan. Tujuan redesign. Pertama, peningkatan pengalaman pengguna atau user experience, mengoptimalkan antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan mudah digunakan, serta memastikan navigasi yang lancar antar fitur-fitur aplikasi. Kedua, optimalisasi performa, mempercepat waktu tangkapan aplikasi dan meminimalkan waktu pengelolaan untuk hasil diagnosis, agar pengguna dapat dengan cepat mendapat informasi yang mereka butuhkan. Ketiga, desain responsif, memastikan aplikasi dapat diakses dengan baik dari berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet, dengan tampilan yang tetap menarik dan fungsional. Keempat, penyesuaian dengan kebutuhan pengguna, memerhatikan umpan balik dari pengguna aktual aplikasi untuk mengidentifikasi area di mana aplikasi dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini kita masuk pada bagian metodologi, yaitu perancangan UI UX. Yang pertama, ada user research, di mana kami melakukan penelitian ini untuk memahami perilaku serta kebutuhan, serta tantangan pengguna untuk membuat solusi yang sesuai. Kami mengumpulkan data user research ini melalui kuesioner, serta wawancara langsung, dan juga analisis dari platform unduhan aplikasi ini. Kemudian, dalam metode user research, kami menggunakan metode kuantitatif dari hasil yang diperoleh dari secara luas dari pengguna, dan juga menggunakan metode kualitatif melalui wawancara secara langsung serta analisis platform unduhan aplikasi. Nah, di sini bisa melihat tabel hasil user research dari kami, yaitu ada jenis pertanian serta range umur dari pengguna aplikasi. Kemudian ada persona development, di mana persona development ini mewakili berbagai tipe pengguna aplikasi, atau bisa dibilang penggunaan aplikasi atau pengguna aplikasi yang memakai aplikasi ini, serta karakteristik dan kebutuhan pengguna yang mereka butuhkan. Nah, di sini sudah ada beberapa hasil dari kuesioner yang kami lakukan. Ada hasil pertanyaan jenis pemeliharaan tanaman, ada peningkatan fitur yang diperlukan, dan juga ada pertanyaan tentang fitur yang paling penting, dan juga ada hasil pertanyaan dari visualisasi alur animasi. Kemudian di sini ada user journey mapping, yaitu di mana kami mengidentifikasi dan mengambil pandangan pengguna terhadap kesulitan dalam aplikasi ini. Kami membuat kuesioner serta wawancara langsung, dan ada beberapa hasil kuesioner yang kami masukkan. Di sini adanya hasil pertanyaan dari pentingnya tampilan visual, serta hasil pertanyaan dari warna yang disukai, dan juga pertanyaan dan tata letak layout. Saya akan menjelaskan mengenai wireframing dan prototyping. Wireframing sendiri merupakan representasi visual yang menampilkan tata letak elemen-elemen utama seperti header, menu navigasi, area konten utama, dan footer. Wireframing ini tidak mencakup detail desain seperti warna dan gambar, tetapi lebih fokus pada struktur dan penerapan elemen. Tujuan utama dari wireframing sendiri adalah untuk mengatur informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna dan memastikan semua fitur utama ditampilkan dengan jelas. Selanjutnya, untuk prototyping melibatkan pembuatan versi interaktif dari wireframe yang memungkinkan pengguna untuk merasakan bagaimana aplikasi akan bekerja secara nyata. Prototype ini memungkinkan pengujian alur pengguna dan fungsionalitas aplikasi sebelum pengembangan dimulai. Setelah prototype yang lebih rinci, dibuat dengan menambahkan elemen visual seperti warna, icon, dan animasi. Prototype ini biasanya digunakan dalam sesi pengujian kegunaan dan penggunaan nyata untuk mengidentifikasi masalah potensial dan mendapatkan umpan balik yang berharga. Selanjutnya, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai Figma yang tim kami ubah pada tampilan sebelum redesign dan sesudah didesain ulang. Untuk aplikasi Plantix, tim kami mengubah background pada aplikasi tersebut. Kami mengubah warna hijau karena menurut survei banyak yang memilih warna terang sebagai latar atau background pada suatu aplikasi. Karena itu kami memilih warna hijau, yang dimana warna hijau sendiri merupakan dapat melambangkan sebagai warna daun yang melambangkan kesuburan dan kehidupan. Warna hijau sendiri secara tidak langsung mengingatkan pada pengguna pada tumbuh-tumbuhan dan alam. Karena itu kami memilih warna hijau, dan kami juga mengubah tampilan-tampilan dan menambah fitur seperti fitur pengingat tanaman, yang dimana fitur itu dapat menjadi suatu pengingat bagi pengguna untuk menyiram tanamannya. Sesuai jam yang sudah ditentukan, maka akan muncul notifikasi untuk
pengguna menyiram tanamannya sendiri. Dan kami juga mengubah beberapa desain yang pada komunitas seperti fitur berdasarkan sebelum diubah itu masih nampak kaku atau cuma tulisan. Makanya kami ubah samakan dengan pada tampilan homepage yang dimana menunjukkan gambar-gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Saat ini kita masuk dalam usability testing, di mana seperti dilihat pada tabel, usability testing ini kami peroleh dari hasil kuesioner kedua, yaitu kuesioner setelah kami membagikan kembali apa yang Figma yang telah kami redesign tampilan UI UX dari aplikasi Plantix itu sendiri. Di sini kami mengambil 4 responden, dan di sini ada beberapa persen yang telah mereka kumpulkan, yaitu mulai dari kemudahan, mulai dari ketertarikan, serta warna dan aplikasi, serta fitur, bagaimana pendapat mereka tentang aplikasi, serta apakah mereka menyukai seluruh desain aplikasi, dan apakah masih ada elemen yang perlu diperbaiki. Tapi di sini mereka menjawab tidak ada. Kemudian kita masuk dalam metode penelitian. Apa sih yang kami gunakan dalam metode penelitian kali ini? Kami menggunakan design thinking, yaitu di mana kami melakukan tahap observasi dalam bentuk kuesioner wawancara langsung kepada pengguna. Kemudian ada melakukan evaluasi dalam bentuk usability testing. Seperti yang sudah ada pada tabel di atas, kami membagikan kuesioner dan juga link Figma. Nah, alat yang kami gunakan adalah Figma dan Google Form. Kemudian ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah penggunaan aplikasi. Data aplikasi ini kami dapatkan dari survei online, wawancara langsung, serta pengguna dari platform unduhan aplikasi, feedback pengguna itu. Kemudian seni literatur, yaitu terkait studi kasus UI UX dan desain aplikasi pertanian untuk dijadikan sebagai referensi untuk memahami kebutuhan pengguna dalam pertanian. Kemudian kita masuk saat ini dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada peningkatan desain. Nah, peningkatan desain yang kami lakukan pada Figma tersebut adalah perubahan warna latar belakang, di mana kami mengambil warna ini didasarkan pada permintaan pengguna pada hasil kuesioner, yaitu mereka ingin warna yang lebih cerah. Nah, kami mengambil di sini warna hijau yang berhubungan dengan pertanian. Warna ini melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan kesuburan yang mencerminkan praktek pertanian yang berfokus pada harmoni dan alam. Kemudian kami menambahkan fitur pengingat siram tanam. Nah, di mana fitur ini sangat penting ketika kita merawat tanaman secara efisien. Dan kemudian kami mengubah tampilan seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian Figma tadi, bahwa kami mengubah tampilan dari tulisan menjadi icon-icon, karena sebagian besar pengguna aplikasi ini adalah petani yang mungkin ingin cepat mendapatkan hasil diskusi komunitas. Kemudian ada penggunaan. Nah, kami di sini menggunakan notifikasi pengingat siram tanam, yaitu hasil redesign seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa banyak yang ingin ada fitur ini dalam aplikasi ini. Kemudian ada fitur yang telah diubah tadi, komunitas, karena lebih mudah berinteraksi dengan pengguna ketika ada icon-icon tersebut. Kemudian ada tampilan warna. Di sini dari hasil desain, tampilan warna ini dapat meningkatkan minat dari pengguna. Kemudian di sini kita masuk dalam pembahasan. Di sini ada tabel hasil evaluasi, di mana ada kemudahan pengguna, menariknya tampilan visual, kepuasan pengguna, serta masalah kepenggunaan. Nah, di sini kemudahan pengguna, semua responden menunjukkan hasil yang positif karena hasilnya rata-rata 100%. Dan kemudian ada ketertarikan. Semua responden sudah menunjukkan sebagian besar ketertarikan pada hasil redesign ini, meskipun belum sempurna. Kemudian tampilan visual seperti warna dan penambahan fitur meningkatkan ketertarikan pengguna dan tampilan redesign yang dengan rata-rata 80,5%. Kemudian ada kepuasan pengguna, di mana secara keseluruhan pengguna menyatakan kepuasan dari hasil redesign aplikasi ini. Rata-rata pengguna itu 87,5%, yang berarti bahwa pengguna menyukai redesign dari aplikasi ini. Kemudian ada masalah. Kami tidak menemukan masalah di sini karena dari hasil kuesioner ini tidak ada masalah yang diberikan oleh pengguna. Baik, jadi berdasarkan hasil yang kami peroleh, kami mengambil kesimpulan bahwa desain ulang atau redesign yang dilakukan pada aplikasi Plantix ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memperbaiki interface yang tidak intuitif, tampilan pada aplikasi yang kurang konsisten, dan pengalaman penggunaan yang lambat. Melalui feedback dari para pengguna, kami memperoleh beberapa saran yang bermanfaat untuk pengembangan dari aplikasi Plantix ini untuk kedepannya. Yang pertama, perbaikan interface. Yang kedua, optimalisasi performa. Yang ketiga adalah personalisasi pengalaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.